Yang pertama di bagian atas ada tombol plus, di bagian bawah ada tombol minus. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Vian Jaya. Jadi sesuai janji gua kemarin, gua bakal nge-compare ya, bandingin antara mic harmonic yang kemarin gua beli di JPC Kemang sama mic lavalier yang sebelumnya gua pakai. Nah, mungkin pertama gue bakal bahas mic lavalier dulu ya, karena kan yang mic harmonic lagi gue pakai nih sekarang nih. Nah, untuk mic lavalier ini gue beli yang dual channel, yang maksudnya itu satu receiver sama dua transmitter. Nah, receiver receivernya ini portnya ini bukan port ya, outputnya ini udah model Lightning gitu. Jadi ini tinggal colok aja ke HP gua, ke iPhone nih soalnya Lightning ya. Tinggal dicolok aja terus langsung connect ke dua mic lavalier ini. Cuman di sini gua punya kendala ya selama pakai mic ini. Jadi mic ini sebenarnya bagus. Begitu gua pakai itu suaranya jelas banget. Terus suara dari luar itu nggak kedengaran sama sekali. Jadi pure yang kedengaran itu suara gua doang gitu. Cuman ini tuh sensitif banget. Sensitifnya kenapa? Jadi begitu kita ngomong kan, kita kan biasanya kan pakai gestur ya, pakai ekspresi kayak gitu. Nah begitu kita ngomong terus kita sambil ekspresi, itu kan kadang kan gerakan kita berlebihan sampai baju kita itu goyang-goyang gitu loh gitu. Nah padahal goyangannya sesimpel itu, cuman ini udah terpengaruh gitu. Jadi begitu bajunya itu kita goyang, ini langsung kayak bunyi krusuk-krusuk kayak gitu. Jadi benar-benar sensitif banget. Oke, sekarang gue pakai mikrofon dari HP-nya langsung ya. Jadi kalau misalnya suaranya itu masih kayak kurang jelas gitu ya, ya wajar lah ya. Soalnya ini kamera HP original, bukan pakai tambahan mic eksternal. Ya ini jadi mic Saramonic Blink 500 Pro XQ20 gitu. Jadi apa aja sih yang didapat? Ada satu receiver, dua transmitter, terus kita dapat dua kabel output ya. Yang satu ini buat ke kamera, yang satu ini buat ke HP gitu. Yang penting kita punya ininya aja, punya adaptor buat konekin ke HP-nya aja. Tergantung HP kita apa. Kalau iPhone ya berarti kita beli konektor ke Lightning. Nah karena sekarang HP gue itu Lightning, jadi gue beli adaptor uh, buat ngekonekin dari sini nih, dari kabel ini ke HP gua gitu pakai ini. Nah ini kabelnya Lightning, sedangkan ini female-nya atau cewekannya lah, ini buat dicolok ke sini. Set. Nah abis itu yang ini tinggal colok ke HP deh. Nah abis itu yang ini dimasukin ke lubang yang tulisnya line out. Nah udah pakai, tinggal nyalain doang, ini nyalain langsung otomatis kesambung gitu. Nah ini jarang gue pakai karena emang gue nggak pakai kamera mirrorless atau semacamnya, jadi ini nggak pernah gue pakai, cuman gue bawa-bawa aja. Nah oke, karena sekarang gue udah tunjukin ya dapatnya apa-apa aja, terus sama aksesorisnya ini gue pakai merek Ugreen. Jadi sekarang kita pakai lagi aja ya ini Saramonicnya biar suaranya lebih jelas. Oke, sekarang gue udah pakai mic Saramonicnya lagi. Caranya itu gampang. Kalau misalnya receivernya udah nyala, ini tinggal dipencet yang lama aja nih, bagian yang tombol mute-nya dipencet yang lama sampai, nah dia langsung biru tuh. Kalau misalnya birunya kedip-kedip berarti dia masih pairing gitu. Nah, tapi kalau ini kan birunya udah stabil ya, udah nggak kedip-kedip, berarti ini udah connect. Nah, ini kita matiin aja karena kita nggak pakai mic yang ini, kita pakainya satu aja. Nah, buat perbedaan suaranya antara mic Saramonic sama lavalier ini, jadi mic Saramonic ini dia polar patternnya itu udah omnidireksional, artinya itu kita ngomong, tapi suara-suara di keliling kita itu masih kedengeran gitu. Ya cuman nggak sejelas suara kita, tetap fokusnya di suara kita. Nah jadi video kita tuh kesannya tuh lebih natural gitu. Nah sedangkan mic lavalier ini dia itu pas gua pakai ya, suara gua doang yang kedengeran, sedangkan suara lingkungan sekitar itu nggak kedengeran, bahkan suara motor lewat pun itu nggak kedengeran gitu. Jadi benar-benar suara kita doang yang kedengeran. Nah ini mungkin cocok buat
buat podcast gitu ya yang emang suaranya itu cuman fokus ke pembicara doang gitu. Ya cuman menurut gua melihat dari segala kekurangan yang tadi gue sebutin di sini, ya gue masih ngerasa kurang kurang worth it lah ya. Soalnya kan kalau masalah kita mau podcast kan pasti kita ruangannya itu pasti terkontrol ya, nggak rame nggak apa gitu. Jadi tetap pakai ini sih bisa gitu. Nah terus di sini tuh ada tombol volume ya nih, ada plus ada minus. Gua kan sebelum ini juga nonton di beberapa channel YouTube yang bahas tentang mix harmonik ini. Terus gue lihat di komentar-komentarnya itu ada banyak orang yang masih nggak paham tentang fungsi tombol plus minus ini gitu. Termasuk di receivernya pun ada tombol plus minus. Nah nanti di video kita bakal tes di depan nanti fungsinya ini untuk apa sih gitu. Oke, gak usah lama-lama, kita coba hasil perbandingan suara antara mix harmonik sama mic lavalier ini. Oke, sekarang nih gue lagi pakai mic lavaliernya. Nah sekarang kita coba balik badan ya, suaranya jelas apa enggak. Nah begitu kita balik badan lagi, mungkin suaranya lebih jelas daripada kita membelakangi receiver. Terus kita mundur aja terus, ini bisa jauhnya itu sampai mana. Gue nggak tahu ini suaranya masih jernih apa enggak, masih jelas apa enggak. Nah ini kita sambil jalan ya. Oke, gue sih menurut gue sih di jarak segini sih harusnya suaranya itu udah nggak begitu jelas. Jadi kita maju aja lagi. Ya oke, sekarang kita lagi pakai mic dari harmonik ini. Terus kita jalannya ngebelakangin receiver aja ya, nggak apa-apa ya. Karena gue yakin sih harusnya suaranya itu masih jelas walaupun kita ngebelakangin receiver. Di buku petunjuknya ini sebenarnya sih jaraknya bisa sampai 100 meter ya. Cuman kalau kita kalau kita jalannya itu sambil membelakangi receiver sih nggak sampai 100 meter, mungkin kisaran 50 meteran. Tapi kalau kita jalannya itu nggak belakangin receiver, artinya nggak ada penghalang, itu bisa sampai 100 meter. Nah ini gue nggak tahu jaraknya ini udah sejauh mana, ini gue nggak tahu berapa meter. Suaranya juga gue nggak tahu ini masih bagus apa enggak ya, nanti kita dengar aja. Oke, sekarang gue balik lagi. Terus pas balik mungkin gue sambil agak lari-lari kecil kali ya. Nah ini ada suara motor nih, suaranya kedengeran apa enggak di situ. Terus lebih jelas suara gue apa suara motornya. Oke, kita balik lagi sambil sedikit lari-lari kecil. Nah suaranya kerusuk-kerusuk apa enggak? Halo. Ya suaranya jelas apa enggak? Ya kalau misalnya ngebelakangin receiver sih pasti agak kerusuk-kerusuk ya. Cuman kalau jaraknya itu masih gak terlalu jauh dari receiver sih harusnya nggak bunyi kerusuk-kerusuk itu. Mungkin pas udah agak jauh terus kita ngebelakangin receiver baru mungkin bunyi kerusuk-kerusuk. Sambil lompat kali ya. Jelas nggak suaranya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi kita udah coba ya di depan ya. Kalau kita pakai mic lavalier ini gimana, kalau kita pakai mic harmonik ini gimana. Terus tadi gue udah sempat dengar juga, kebukti tadi apa yang gue bilang, kalau kita ngebelangin receiver pakai mic lavalier ini, itu suaranya kerusuk-kerusuk. Terus ada getaran dikit gitu di baju kita yang bikin ini ikut getar, itu juga bikin kerusuk-kerusuk juga. Nah mungkin kalau misalnya kalian mau bikin video yang cuman duduk diem aja gitu, ini worth it. Harganya juga murah, cuma 275.000. Dan sekarang kan tadi kalau nggak salah 155.000 ya. Nah ini masih worth it lah ya. Nah tapi kalau konten kalian atau video kalian itu yang banyak gerak, yang kayak misalnya sambil jalan sambil apa gitu, nah mungkin kalian bisa ya syukur-syukur nanti bisa nabung lah biar bisa dapat mix harmonik ini yang harganya lebih.
mahal lagi, kisaran 1.800.000 kalau yang ini ya. Ya seharusnya, ya bukan seharusnya sih, ya sebenarnya nggak harus ini sih, ada di bawahnya lagi tuh kisaran 1.200.000, itu mic Saramonic Blink 500 yang biasa, bukan yang pro. Ya sesuaiin aja sama budget kalian ya. Jadi pas gue lihat tadi videonya, untuk mic Saramonic ini dia itu emang nggak cuma nangkep suara kita doang, tapi juga nangkep suara sekitar, termasuk motor tadi. Itu kan suara motornya kenceng banget tuh di dekat gua tuh, ternyata masuknya juga ya lumayan banyak, lumayan kenceng juga masuknya, tapi suara gua tetap jelas gitu. Jadi suara motor masuk kenceng juga, suara gua tetap jelas gitu. Nah ya itu balik lagi aja ke teman-teman, bikin videonya itu lebih buat apa gitu. Kalau mau yang kayak biar natural ya pakai yang ini gitu, tapi kalau emang pengen suara teman-teman aja kedengeran, gak usah pakai suara lingkungan lain, ya mic lavalier ini masih cocok digunain gitu. Oh ya, terus mic Saramonic ini dipakai buat sambil lompat-lompat, sambil lari, sambil jalan, itu suaranya nggak krusuk-krusuk ya, ini bagus banget suaranya. Cuman kalau pas kalian lihat ternyata suaranya itu agak pelan, itu bukan dari mic-nya, tapi emang tadi tuh gue ngetesnya emang gue ngomongnya itu pelan, karena ya masih awal juga ya, masih malu-malu kucing gitu kalau buat ngomong di depan umum gitu kan. Oke, kita lanjut ke fitur volume yang ada di mic Saramonic ini. Jadi di sini ada 3 tombol ya. Yang pertama di bagian atas ada tombol plus, di bagian bawah ada tombol minus, sedangkan di sisi lainnya ada tombol mute. Pertama kita coba dulu tombol plus minusnya. Jadi di sini gue pakai mic pertama, sedangkan adik gue pakai mic kedua. Nah, keadaan kedua mic sama-sama dalam volume penuh. Nih, jadi begitu kita pencet volume plusnya, set tuh kedip-kedip kan, artinya itu udah nggak bisa naik lagi, itu udah full. Oke, sekarang gue ngomong ya. Gue hitung 1 sampai 10, terus habis itu adek gue hitung 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sekarang gue turunin volumenya yang dari mic gue. Udah turun 1, sedangkan dari mic adek gue itu masih full. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, gue kurangin lagi, satu lagi. Set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurangin lagi. Langsung 2 aja kali kuranginnya. 1 2. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gue kurangin lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini gue kurangin lagi. Nah, ini begitu dipencet minus, dipencet buat ngurangin volume, ini kedip-kedip ya, artinya ini udah mentok, udah paling rendah volumenya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, gue naikin lagi. Volumenya gue naikin lagi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tombol mute. Nah, tombol mute ini fungsinya tuh untuk gimana ya? Ya untuk nge-mute gitu, supaya mic-nya ini nggak bisa buat ngerekam suara gitu. Jadi ini kan ada mic-nya kan ada 2 ya, mic 1 sama mic 2. Begitu mic 2 ngomong, mic 1 ini bisa dipencet mute-nya. Jadi walaupun mic 1 ngomong, tetap nggak masuk videonya ke dalam gitu loh. Tetap nggak masuk videonya ke HP. Oke, kita coba. Vin, kita sama-sama ngomong. Di hitungan kelima gue bakal mencet mute-nya, sedangkan adik gue tetap ngitung sampai 10 ya. Oke, kita bareng Vin, ngitung Vin. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Oke, tadi 6 sampai 10 harusnya gua nggak kedengeran suara gua ya. Terus tadi begitu dalam mode mute, ini tuh warnanya bukan warna biru tapi warna merah, jadi jelas banget. Pastiin begitu kalian pakai mic ini, itu warnanya biru, birunya konsisten, stabil, biru. Nyala terus biru gitu. Artinya itu udah connect. Tapi kalau warnanya merah itu dalam keadaan mute. Kalau birunya kedip-kedip itu artinya pairing atau receivernya itu belum belum nyala gitu, makanya nggak connect. Oke, cara pakai tombol mute itu cuma pencet sekali doang, pencet sekali ke mute, pencet sekali lagi buat nggak nge-mute gitu. Oke ya, gampang ya. Nah, terus di receivernya itu gue nggak bisa nunjukin karena receivernya lagi gue pakai di HP. Itu ada tombol plus minusnya juga tuh. Nah, cuman ya gue sih belum tahu ya itu fungsinya buat apa ya. Tapi gue rasa itu buat ngatur volume di headset gitu. Itu kan di receiver kan ada dua lubang ya. Ada lubang line out sama lubang headset. Nah, headsetnya itu kita pakai buat mastiin suara kita tuh masuk apa enggak gitu, suara kita jelas apa enggak. Nah, tombol volume plus minus yang ada di receiver itu menurut gua buat ngatur volume itu di headset kita. Nah, jadi gitu ya. Oke. Ya, jadi gitulah intinya, ada harga ada barang. Kalau dibilang ini masih worth it apa enggak, ya worth it gitu. Cuman tujuan gue bikin video ini tuh eh, buat buat apa ya, berbagi wawasan aja, buat berbagi pengalaman aja. Gue pernah beli mic lavalier seharga 275. Terus begitu apa terus kalau misalnya teman-teman sekarang ada rencana mau beli mic seharga 275 juga ya, jadi teman-teman bisa apa ya, bisa dapat bahan masukan lah ya, apa aja sih yang jadi kendala di mic seharga segitu. Terus kalau misalnya teman-teman nggak masalah sama kendala yang tadi gue sampein, ya silahkan aja dibeli gitu kan. Tujuannya cuma itu aja sebenarnya, buat ya saling kita berbagi pengalaman aja. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada saran gua harus tes apa di mix harmonic ini, silakan komentar aja di kolom komentar. Nanti gue bikinin videonya yang lebih sempurna lagi, yang lebih perfect lagi, yang lebih baik dari ini. Ya mulai dari pencahayaannya lebih bagus lagi, terus habis itu layoutnya ya, tata letaknya lebih rapih lagi ya. Ntar gue usahain kedepannya, silakan di komentar aja saran masukannya. Oke, sekian dari gue. Maaf apabila masih ada kekurangan. See you next time. Oh iya, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share, dan komen, dan subscribe, dan komen, dan like. Thank you, see you next time.